Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh beribadah Shalom dan pada hari ini bersama-sama walaupun masih secara online. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah saudara-saudara, dan kita akan memasuki rangkaian ibadah pada saat ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Dan turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Sebuah kesempatan yang indah bahwa Tuhan masih mengundang kita untuk datang ke hadirat kudus-Nya. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, mari sama-sama kita merendahkan hati kita bawa diri kita untuk menyembah Tuhan kita dan menikmati hadirat-Nya. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace above and love so strong. Now I lay down. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down, Lord, and I'm down on my knees.
begitu baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu, domba-domba milik-Mu, yang sering kali melupakan Engkau, tersesat, keluar dari jalan-Mu Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau mengejar kami, Engkau selalu menunggu kami Tuhan, untuk kami kembali padamu. Tuhan, di pagi hari ini, kami ingin sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu, memberikan penyembahan kami yang terbaik, memberikan hati kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Engkau sucikan, Engkau berkati ibadah ini, agar bisa menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, gak kerasa nih kita udah mau masuki Natal dan kita hampir berada di penghujung tahun 2021 ini. Nah, mungkin Natal kali ini kita ada yang beribadah secara online dari rumah masing-masing ataupun sudah beribadah onsite. Nah, tapi apapun metode ibadah yang kita lakukan, yang terpenting adalah kita memaknai Natal dengan benar. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Natal Kasih Terindah. Teman-teman, kata orang hidup itu kayak roda yang berputar. Ada saat kita di atas, ada saat kita di bawah. Dan kadang mungkin gak gampang bagi kita untuk menghadapi ketika saat kita ada di bawah. Ketika dunia ini sangat mengecewakan kita, sangat menyakitkan kita. Tapi kita perlu tetap ingat bahwa Ia selalu ada di sana. Tuhan gak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan selalu peduli sama kita. Mari sama-sama kita bawa seluruh pergumulan hati kita, karena Ia hanya sejauh doa. Saat dunia kecil
Ini hati kami Tuhan, ini diri kami Tuhan. Kami tahu kami anak-anak-Mu yang lemah. Dan oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang bergumul dalam studi kami, dan bergumul dalam pekerjaan kami, hubungan dengan orang-orang yang kami kasihi. Atau mungkin ada di antara kami yang juga bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau adalah Allah yang mengerti setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan Engkau gak akan pernah membiarkan kami melewatinya semua sendirian. Tuhan, ampuni kami juga jika kami saat ini lebih mengandalkan diri kami sendiri. Saat ini Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh datang, kami ingin berserah Tuhan kepada kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, dan Engkau punya tujuan yang baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan untuk percaya bahwa rancangan-Mu adalah selalu rancangan yang terbaik bagi setiap hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini angka COVID sudah mulai menurun dan kondisi sudah mulai pulih pelan demi pelan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memperingati bulan Desember ini Tuhan, dan kami tahu mungkin akan ada mobilitas yang lebih tinggi Tuhan, dan mungkin ada peluang bahwa ke depan corona ini akan menjadi lebih parah lagi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang punya kontrol atas setiap hal yang ada di dunia ini. Tolong kiranya Engkau berkati mungkin rencana PPKM yang akan dilaksanakan di akhir Desember ini Tuhan. Engkau berkati pemerintah supaya bisa menjalaninya, menerapkannya dengan tegas, sehingga tidak ada jumlah angka yang semakin meningkat lagi Tuhan. Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami Tuhan. Kiranya semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga menolong kami supaya kami juga bisa belajar untuk mencoba mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk kami juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk boleh menghidupi kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami semua, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan boleh menguduskan dan melayakkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jadi saudara, tema kita pada hari ini adalah Preparation in the Wilderness, mempersiapkan diri di dalam padang belantara ya, padang belantara kehidupan itu maksudnya ya. Nah saudara-saudara, karena kita sudah memasuki masa-masa untuk memperingati Natal, maka saya ingin mendasari perenungan tema ini dengan mengambil dari kisah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di padang belantara. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Injil, maka kisah ini ada di 2 Injil. Yang pertama di Injil Matius pasal yang keempat, dan yang kedua yang saya akan merenungkan, kita akan merenungkannya pada hari ini adalah dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-13 ya. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-13. Jadi mari kita baca sama-sama, kita akan melihat tema mempersiapkan diri di dalam padang belantara dari kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dari Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian bunyinya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mempersiapkan diri untuk ada di padang belantara kehidupan yang penuh dengan pencobaan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bisa berarti 2 macam ya kalau kita mencoba melihat tema ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah kita itu belum ada di padang belantara itu, dan kita itu kemudian mempersiapkan diri. Karena sebentar lagi atau pasti nggak lama lagi kita akan menghadapi padang belantara yang penuh dengan pencobaan itu. Nah, tapi yang kedua, saudara-saudara, yang sebenarnya kita alami dalam kehidupan ini, yang kita akan belajar dari Tuhan Yesus, saudara-saudara, sebenarnya kita itu sudah ada di padang belantara itu. Kita sudah ada di tengah-tengah padang belantara yang penuh dengan pencobaan itu, saudara-saudara. Sehingga mau tidak mau, kita itu memang harus mempersiapkan diri. Seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan pada hari ini. Jadi saudara-saudara, kita itu sebenarnya hidup di tengah-tengah dunia ini, sebenarnya kita itu sudah ada di tengah padang belantara yang penuh dengan pencobaan. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa, itu artinya adalah dunia ini sudah rusak segala aspek yang ada di dalamnya. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Yesus, kita itu sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan saudara, celakanya adalah di tengah-tengah dunia yang seperti ini, iblis itu ternyata bermain-main di dalamnya untuk terutama mencobai anak-anak Tuhan, mencobai orang percaya. Itu yang dia lakukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu yang dia juga lakukan kepada para murid Tuhan Yesus, dan itu juga yang dia tidak pernah berhenti untuk melakukannya kepada kita semua sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, kita itu sebenarnya ada dan sudah ada di padang belantara kehidupan ini. Dunia yang penuh dengan dosa, dan iblis itu bermain-main di sana untuk menjatuhkan kita, orang-orang percaya.
Nah saudara-saudara, kalau kita membaca surat Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-10, saudara, Rasul Paulus itu juga sudah mengingatkan kita bahwa sebenarnya hidup kita di tengah-tengah dunia ini menghadapi peperangan yang disebut peperangan rohani. Peperangan rohani itu artinya, saudara-saudara, Paulus mengatakan peperangan kita, perlawanan kita di tengah-tengah dunia ini sebenarnya kita itu bukan berhadapan dengan darah dan daging, tetapi kita itu berhadapan dengan roh-roh jahat di udara, berhadapan dengan setan, dengan iblis, berhadapan dengan penghulu-penghulu pengikut roh-roh jahat di udara itu, yang ingin kemudian bermain-main di sana, di tengah-tengah dunia ini, untuk kemudian menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan itu mengingatkan sebenarnya kita itu sudah ada di dalam padang belantara kehidupan ini. Dan kita itu ada di tengah-tengah peperangan rohani, berhadapan dengan sang master dari semua itu, yaitu iblis sendiri, yang ingin memakai semua yang ada di dunia ini untuk menjatuhkan diri kita. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara tentang peperangan rohani, kita bicara tentang peperangan dengan iblis, maka saudara-saudara tentunya kita itu tidak boleh berpikir hanya sekedar ini masalah kerasukan setan, ya toh, masalah demon possession, masalah kita itu melihat seperti di film-film Dracula, Van Helsing atau sebagainya, saudara-saudara. Tapi lebih dari itu, saudara. Kita bisa berhadapan dengan sesuatu yang nampaknya biasa-biasa saja, nampaknya begitu cocok dengan kehidupan kita, tapi sebenarnya ada permainan si jahat di balik semua itu. Nah bagaimana saudara, kita itu akan mempersiapkan diri kita untuk hidup di tengah-tengah padang belantara kehidupan ini. Karena mau gak mau kita harus mempersiapkan diri kita, karena kita sudah ada di padang belantara kehidupan ini. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas itu menunjukkan kepada kita apa yang kita mesti perhatikan sebagai anak-anak Tuhan dari apa yang Tuhan itu sudah tunjukkan lebih dahulu kepada kita, saudara-saudara. Saudara, ketika Tuhan itu menang melawan pencobaan iblis di padang gurun, saudara, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita banyak hal untuk kita bisa pegang dan pelajari, saudara. Saudara, yang Tuhan ingatkan pertama kali itu tentunya adalah siapa itu iblis. Dia adalah bapa pendusta. Dia adalah pribadi setan yang sangat tricky, sangat licik untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita. Seorang pendeta mengatakan iblis itu makelar dosa, saudara, yang akan bekerja dalam kehidupan kita, menggoda kita, terutama kita yang masih bergumul dengan hawa nafsu, dengan kedagingan ini, saudara, untuk kemudian memberikan kepada kita godaan-godaan untuk jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana kita akan berhadapan dengan hal ini, saudara? Maka Tuhan Yesus menunjukkan beberapa hal. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu menunjukkan dan mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, saudara, mari kita berhati-hati dengan apa yang pertama kali ditunjukkan iblis kepada Tuhan Yesus, yang juga dia bisa perbuat dalam kehidupan kita. Yaitu kita mesti berhati-hati dengan yang namanya godaan menghadapi sesuatu atau situasi yang sifatnya urgent atau menjadi kebutuhan kita, yang harus kita dapatkan. Nah saudara, kita mesti berhati-hati dengan situasi seperti ini, saudara. Di dalam Injil Lukas tadi dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu selesai berpuasa dan dalam kondisi lapar. Urgent untuk makan. Salahnya apa coba? Iblis berkata, sekarang ubah batu menjadi roti dan makanlah, kamu kan lapar, kamu kan butuh makan, dan itu harus dipenuhi. Seakan-akan gak bisa ditunda lagi, saudara. Nah tapi saudara, Tuhan Yesus kemudian tidak serta-merta menuruti apa yang iblis minta, saudara. Karena yang pertama, Tuhan tahu yang minta iblis tentunya itu adalah godaan, dan itu adalah sesuatu siasat untuk menjatuhkan dia atau mencobai dia. Tapi yang kedua, saudara, Tuhan tahu sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia dan taat sepenuhnya kepada Bapa, dan tidak bisa bermain-main dengan kuasanya karena dia mau belajar untuk taat dan mengosongkan diri, saudara. Maka Tuhan Yesus berpikir dan kemudian mencoba untuk menghadapi serangan iblis ini. Apakah memang itu yang Bapa kehendaki bagi dia? Bermain-main dengan batu untuk diubah menjadi roti supaya dia bisa makan dan kenyang? Dan Tuhan tahu ini cuma permainan dari si jahat untuk mencobai dia
bermain-main dengan kuasa sebagai anak Allah. Maka saudara, Tuhan Yesus kemudian berkata, manusia itu hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita berhati-hati, dan yang pertama itu godaan yang kita hadapi terhadap sesuatu atau situasi yang urgent, yang menjadi kebutuhan kita, yang harus kita itu penuhi. Tetapi saudara, kadang-kadang situasi seperti ini, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jatuh di dalam godaan dosa dan si jahat. Yang pertama adalah itu saudara, godaan dari situasi atau sesuatu yang urgent, yang kita butuhkan dan harus kita dapatkan. Apalagi kalau kita itu punya kuasa dan punya kekuatan untuk bisa mendapatkannya tanpa kita perlu pertolongan dari Tuhan. Nah, kita mesti hati-hati. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan itu ingatkan? Saudara, yang kedua itu adalah godaan terhadap kemewahan dunia dan kuasa dari dunia. Saudara, Tuhan Yesus kemudian diajak naik dan ditunjukkan semua kemewahan dari dunia ini. Dan iblis berkata, sembah aku, akan kuberikan semua ini. Karena aku memilikinya, dan aku akan berikan kepada siapa aku mau. Saudara, iblis itu serius dengan hal ini, saudara. Iblis itu bukan sedang berbohong, saudara. Iblis sedang serius. Kalau kamu mau sembah dia, aku akan berikan semua kemewahan dan kekayaan dunia ini. Sehingga saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus itu berhadapan dengan itu. Tapi kemudian Tuhan itu kemudian menolak dan memenangkan godaan yang kedua itu. Kita tidak boleh menyembah yang lain selain hanya Allah, pencipta alam semesta ini. Saudara, godaan kemewahan dunia dan kuasa di dunia ini. Itu yang kedua yang kita perlu hati-hati, yang bisa menjadi jebakan dan bisa menjadi godaan buat kita, orang-orang percaya yang masih hidup di tengah dunia ini, saudara, yang penuh dengan godaan dan penuh dengan siasat dari si jahat. Kita bertanya, saudara, lalu apakah salah kalau orang Kristen itu menjadi kaya, atau mempunyai jabatan, atau mempunyai kuasa di tengah dunia ini? Apakah nggak boleh, Pak Alfred, orang Kristen itu seperti itu? Saudara, tentunya Tuhan itu bukan bermaksud demikian, saudara, melarang kita jadi orang kaya atau orang berkuasa, atau orang punya jabatan. Tapi saudara, yang Tuhan ingatkan adalah jangan sampai demi kekayaan dan kuasa kita itu menjual Tuhan, kita mengabaikan Dia, atau kita kemudian menjadikan kekayaan dan kuasa, kemewahan dunia ini menjadi mamon, menjadi pesaing dari Tuhan. Nah, saudara, itu yang Tuhan itu ingatkan kepada kita. Jangan sampai kemewahan, kekayaan dunia ini begitu menggoda kita, sehingga kita kemudian tanpa sadar mulai menjadikan hal itu menjadi mamon, menjadi pesaing Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lama-lama, saudara, seperti kata Tuhan Yesus, kita akan benar-benar mencintai hal itu daripada mencintai Tuhan Yesus. Godaan dunia, godaan kemewahan dan kuasa dari dunia. Nah, saudara, pada waktu kita melihat dua pencobaan yang dihadapi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu memenangkannya, saudara, maka kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu menunjukkan kepada kita bagaimana Dia memenangkan pertarungan rohani itu, saudara. Jawabannya adalah ketika Tuhan Yesus selalu menjawab cobaan iblis itu dengan berkata, ada tertulis, ada tertulis. Dan kemudian Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan yang menjadi dasar Dia untuk teguh berdiri dan menolak permintaan dan godaan dari iblis. Nah, saudara, sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, saudara, bagaimana kita itu hidup di tengah padang belantara, mempersiapkan diri, mau nggak mau, karena sudah ada di tengah-tengah dunia ini, saudara, dan berhadapan dengan godaan-godaan dosa dan godaan si jahat. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, hendaknya kita selalu hidup dekat dengan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, dekat dengan firman Tuhan. Tapi ternyata, saudara, kalau kita melihat pencobaan yang ketiga, iblis itu nggak menyerah. Saudara, Tuhan Yesus itu memenangkan pertarungan itu sampai 3 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena di hal yang ketiga, saudara, iblis yang tidak menyerah itu, sekarang dia mulai
memakai firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, luar biasa kan? Iblis itu mencobai Tuhan Yesus dengan firman Tuhan, saudara. Dan dia bisa lakukan itu juga kepada kita, saudara. Apa yang Iblis katakan kepada Tuhan Yesus di pencobaan yang ketiga? Dia ajak Tuhan ke hubungan bait Allah. Dan kemudian dia mengutip firman Tuhan. Jatuhkan dirimu ke bawah. Bukankah ada tertulis? Nah, iblis yang ngomong, saudara, ada tertulis bukan? Allah akan mengutus malaikat untuk menopang engkau supaya jangan engkau terantuk oleh batu. Saudara, iblis itu luar biasa. Dan dia bisa memakai firman Tuhan bahkan untuk mencobai Tuhan Yesus dan anak-anaknya, termasuk kita. Itu yang juga dia lakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Kejadian pasal yang ketiga. Tapi saudara, ketika iblis itu mencobai kita dengan memakai firman Tuhan, saudara, maka kita tahu tujuan dia itu adalah mendustai kita, mentriki kita, saudara, mempermainkan hati kita kepada Tuhan. Sehingga saudara, dia pakai firman Tuhan itu bukan untuk kebenaran, tapi untuk mempermainkan kita dengan Tuhan, saudara. Seperti yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Firdaus, Kejadian pasal yang ketiga. Saudara, kalau kita baca Kejadian pasal yang ketiga, iblis di dalam bentuk ular itu datang dan kemudian mentriki Hawa dengan mengutip firman Tuhan yang telah ditwist oleh dia, yang telah diputar oleh dia. Ular berkata kepada Hawa, bukankah Tuhan berkata, semua buah dalam taman ini nggak boleh dimakan, bukan? Nah, saudara, dia mulai mempermainkan firman Tuhan. Hawa kemudian berkata, oh enggak gitu. Kalau kita baca Kejadian 3 kan, bukan begitu. Tuhan berkata semua boleh dimakan, cuma satu yang di tengah itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu nggak boleh dimakan. Karena nanti kamu mati, kata Tuhan. Saudara, ular itu kemudian mentriki firman Tuhan itu. Untuk apa? Mempermainkan hati Hawa pada waktu itu di hadapan Tuhan. Apa kata ular? Enggak. Sebenarnya enggak begitu kok. Tuhan tuh tahu kalau kalian makan buah itu, nanti kalian sama seperti Tuhan. Artinya apa, saudara? Ular itu ingin ngomong kepada Hawa, Tuhan itu bermain-main sama kamu. Tuhan itu sedang menyembunyikan maksud hatinya dengan cara menakut-nakuti kalian. Tuhan tuh sebenarnya nggak mau kalian tuh sama seperti dia. Makanya dia berkata, jangan makan, nanti kamu mati. Tapi sebenarnya kamu tidak akan mati. Tuhan itu cuma bujuk. Nah, saudara, Hawa ketika mendengar seperti itu dan hatinya mulai dipermainkan oleh iblis dengan memutar balik firman Tuhan, saudara, oleh ular pada waktu itu, maka kemudian Hawa itu mulai guncang. Dan dia mulai meragukan Tuhan, saudara, meragukan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya Hawa memutuskan sendiri apa yang dia mau lakukan. Dia melihat, dia menginginkan, dia mengambil, dan dia makan, dan dia berikan kepada Adam. Jatuhlah manusia ke dalam dosa, memberontak kepada Tuhan. Jadi saudara, iblis itu pintar sekali, saudara. Tuhan Yesus berkata ada tertulis yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata ada tertulis. Yang ketiga, sekarang iblis bermain dengan firman Tuhan. Oh, kamu pakai firman Tuhan ya? Baik, aku akan juga pakai firman Tuhan untuk mempermainkan hatimu dengan Tuhan. Karena itu iblis berkata, jatuhkan dirimu. Bukankah ada firman berkata, dia akan pegang engkau dengan malaikat-malaikatnya, supaya engkau jangan jatuh terantuk kepada batu. Saudara, Tuhan Yesus sadar, ini adalah sebuah pencobaan, mempermainkan dia dengan Bapa di surga. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan sekali-kali engkau mencobai Tuhan Allahmu. Percayalah sungguh-sungguh kepada dia. Saudara, bagaimana iblis itu bisa mencobai kita dengan bermain-main dengan firman Tuhan, saudara, dengan keahlian dan trikinya dia. Saudara, mungkin yang pertama adalah iblis itu bisa menggoda kita dengan satu anggapan. Orang Kristen yang baik itu adalah orang Kristen yang sudah memahami firman Tuhan, membaca dan memahami firman Tuhan.
Itu artinya orang Kristen yang bertumbuh. Nah saudara, maka kita kemudian bertumbuh dengan godaan atau pemahaman yang salah seperti itu. Kita merasa kalau kita sudah baca firman, kita sudah memahami firman, apalagi kita ikut kelas-kelas pemahaman firman, maka sudah cukup kita akan jadi orang Kristen yang bertumbuh. Padahal saudara nggak begitu. Apakah firman Tuhan hanya dibaca dan kemudian mancep di otak kita pahami, cukup? Kita tahu sekali itu nggak cukup saudara. Karena nyatanya bukan seperti itu. Tapi saudara di luaran sana, termasuk tanpa kita sadari, kita itu berhadapan dengan pemahaman yang menjatuhkan seperti itu. Baca firman, ngerti firman, belajar PA, pemahaman Alkitab, maka kau jadi orang Kristen yang bertumbuh. Saudara, kita terjebak. Dan kita tahu sebenarnya itu nggak cukup. Saudara, Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 itu menunjukkan kepada kita, saudara, bagaimana pergumulannya dengan hukum, dengan firman Tuhan. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-7, Paulus itu berkata, aku tahu semua hukum-hukum Allah. Aku paham semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Tetapi Paulus berkata, herannya di dalam diriku, entah kenapa ada hukum lain yang ingin menarik aku menjauh dari Tuhan. Dan celakanya Paulus berkata, otakku tahu hukum Tuhan, keinginan Tuhan, tapi ketika aku mau melakukannya, aku mau menghidupinya, justru aku melakukan dan jatuh di dalam melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki bagi aku. Aku pengen melakukan hukum Tuhan, tapi justru yang celaka adalah aku melakukan apa yang kebalikan dari hukum Tuhan. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan kepada kita melalui pergumulannya. Bahkan justru apa yang kita itu juga alami, saudara. Kita tahu hukum Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan. Dan saudara, itu belum cukup. Firman Tuhan mengingatkan kita juga diminta untuk melakukannya. Jangan berhenti hanya di pikiran dan di otak, tapi juga lakukan firman Tuhan itu. Tapi Paulus berkata, celakanya adalah justru aku melakukan apa yang bukan Tuhan kehendaki. Gimana ini? Otakku tahu firman Tuhan, perbuatanku justru bertentangan dengan itu. Sampai Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Celaka, bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Saudara-saudara, yang pertama itu kita mesti ingat, mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, itu gak cukup, saudara. Karena kita juga diminta untuk melakukan firman Tuhan. Untuk hidup di tengah-tengah padang belantara dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan ini. Tapi masalahnya adalah, kita bukan Tuhan Yesus. Kita ini seperti Paulus, saudara, yang mungkin juga menjerit dalam hati kita, Tuhan, aku tahu firman-Mu, aku belajar firman-Mu, tapi kenapa aku justru melakukan apa yang sebaliknya dari firman Tuhan? Aku tahu, tapi yang keluar justru semuanya itu kebalikan dari itu. Maka saudara-saudara, kita bisa kemudian mesti berhati-hati dengan godaan yang kedua. Kalau yang pertama, iblis bisa bermain-main dengan firman Tuhan, dan kemudian bermain-main dengan pemahaman bahwa cuma tahu firman Tuhan sudah cukup. Saudara, yang kedua adalah kita tuh mesti hati-hati sekarang. Jangan sampai ketika kita itu bergumul seperti Rasul Paulus, yang kita sadar betapa tidak mudahnya menghidupi firman Tuhan itu. Saudara, jangan sampai dalam pergumulan itu kita malah makin menjauh dari Tuhan. Jangan, saudara. Jangan sampai kita malah makin menjauh dari Tuhan. Ketika kita gelisah karena kita itu terus jatuh bangun dalam menghidupi firman Tuhan. Aku rindu menghidupi firman Tuhan. Ketika kita jatuh bangun seperti itu, saudara, jangan kita makin menjauh dari Tuhan. Saudara, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman dalam pelayanan saya di sekolah. Kemudian ada beberapa teman itu sharing, saudara. Kenapa ya Pak Alfred ya? Ketika malam-malam saya mau baca firman Tuhan, itu kemudian ketika saya mulai buka firman Tuhan, seperti ada sesuatu suara itu berseliweran di pikiran dan telinga saya. Alah, wong seharian kowe berbuat dosa yo.
sok alim mau baca firman Tuhan. Paling nanti baca, tidur, besok pagi buat dosa lagi. Nah, kemudian dia mengatakan, Pak Alfred seringkali akhirnya, iya ya, ngapain ya, saya tutup aja, saya tidur, selesai. Daripada setiap baca firman Tuhan, kemudian tegur, dan besok pagi kemudian jatuh kembali, dan saya hanya bisa meratap dan menangisi dan menyesali semuanya. Teman yang lain juga ngomong, iya Pak Alfred, saya begitu berpikir, kenapa saya itu sudah tahu firman Tuhan, melayani dan ini dan itu. Tapi ketika kemudian mau menghidupi itu, mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan firman-Nya, selalu tidak mudah. Dan saya itu terus bertanya-tanya apa yang sedang salah dalam hidup saya. Dan kadang-kadang saya mulai hilang gairah rohani. Dan kadang-kadang lebih baik saya itu menjauh sebentar dah, daripada saya itu malu ketemu Tuhan. Saudara, justru dalam hal seperti itu, kita mesti berhati-hati. Jangan kita makin menjauh dari Tuhan. Karena ketika kita gelisah seperti itu, saudara, artinya adalah kita itu tak sadar. Aku tidak mampu menghidupi firman Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tapi aku dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan Yesus yang pernah dicobai, tapi Dia menang. Dan Dialah pengharapan dan pertolongan kehidupan kita satu-satunya untuk menghidupi firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan menjauh dari firman Tuhan, dari Tuhan ketika kita itu mulai gelisah dengan peperangan rohani, dengan hidup kita yang rasanya itu selalu jatuh bangun di dalam dosa untuk menghidupi firman Tuhan. Jangan jauh, saudara. Kita hanya jatuh dalam jebakan-jebakan tipuan si jahat yang memang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kita itu sadar, Tuhan, aku butuh Engkau, karena Engkau yang sudah menang dan menolong aku untuk hidup dalam firman Tuhan. Saudara, maka Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 7 ayat 24-27, dengarkan dan lakukan firman Tuhan, karena itulah hidup yang sejati dan yang teguh di tengah badai pencobaan dunia ini. Dengarkan, terima, mengerti, dan lakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24-27. Hidupmu akan seperti rumah di atas batu yang kuat. Datang rupa-rupa angin, ribut, badai, banjir, dan sebagainya. Hidupmu akan teguh berdiri di atas dasar firman Tuhan. Lakukan, berlatihlah, jatuh bangun gak apa-apa, berdiri dan berharap kepada Tuhan, sandar kepada pengampunan dan pertolongannya, untuk terus berlatih menghidupi firman Tuhan. Seperti atlet yang selalu berlatih dan berlatih menghidupi firman Tuhan. Tapi yang berikutnya, saudara, mungkin ada di antara Anda juga berkata kepada saya, Pak, saya tahu saya mesti melakukan firman Tuhan. Saya tahu gak cuma ngerti belajar firman Tuhan itu cukup, tapi juga menghidupinya. Tapi Pak, bahkan untuk membacanya, bahkan untuk berhadapan dengan firman Tuhan, kok hati ini rasanya tidak ada kerinduan. Saya tahu, tapi hati ini seperti jauh dari pengetahuan saya. Lalu mesti bagaimana, Pak? Saudara, kita belajar dari pemazmur di dalam Mazmur 119. Pemazmur dalam Mazmur 119 yang panjang itu, saudara. Dia meneriakkan doa permohonan kepada Tuhan untuk merindukan, untuk selalu pingin dan menghidupi firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari pemazmur di dalam Mazmur nomor 119 itu. Kadang-kadang dia sampai minta, Tuhan berikan kepadaku hati yang mengasihi firman-Mu. Tuhan, biarlah ketika aku itu membaca firman-Mu, itu seperti madu yang menyentuh bibirku, dan aku merasakan manisnya, sehingga aku pingin, dan pingin lagi, dan pingin lagi. Nah, dia sampai minta begitu, saudara. Dan dia terus meminta, dan dia berkata, Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hatiku, sehingga aku itu jangan berbuat dosa. Mazmur 119 ayat 11. Tanamkan firman-Mu dalam hatiku, sehingga aku itu tidak mau berbuat dosa untuk menyakiti hati-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang untuk kaki dan jalan-jalanku.
Saudara-saudara, dia itu seperti terus memohon dan meminta kepada Tuhan supaya hatinya, hidupnya dibangkitkan untuk terus mencintai firman Tuhan, mencintai hukum Tuhan, dan rindu untuk menghidupinya dalam kehidupan ini. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kisah yang sama akan terulang kembali di telinga kita. Natal ya ceritanya seperti itu. Gak ada orang berani mengubah kisah Natal, saudara. Siapa yang berani mengubah kisah Natal? Wong itu firman Tuhan. Tapi saudara, ketika kita mendengar sekali lagi kisah Natal, ketika kembali kita diingatkan akan kelahiran Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan tentang Natal dan tentang Tuhan Yesus akan kembali diingatkan kepada kita. Nah saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, bangkitkan kembali hatiku untuk mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu. Berikan kepadaku hati yang mengasihi Engkau dan mengasihi firman-Mu. Karena Engkau telah menang, dan aku mau mengalami kemenangan itu di tengah-tengah padang belantara dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang menang dalam kehidupan kami. Dan kepadamu Tuhan kami bisa datang, Tuhan Yesus, merendahkan diri dan memohon pertolongan-Mu, memohon kekuatan dari Engkau ketika kami hidup di tengah-tengah padang belantara kehidupan ini. Kami punya pengharapan dan kekuatan karena kami tahu Tuhan Yesus pernah menghadapi semua itu, tapi Engkau menang. Dan Engkau mau menolong dan menguatkan kami yang lemah dan terbatas ini, yang berulang kali jatuh, berulang kali terpuruk. Tapi yang Tuhan, kiranya kami rindu tangan-Mu mengangkat kami kembali dan menopang kami, menuntun kembali kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan ketika menghadapi godaan-godaan dunia ini, godaan dari si jahat, termasuk ketika kami menghadapi godaan dari dalam diri kami sendiri, hukum-hukum lain seperti kata Rasul Paulus itu, supaya kami dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan segala gereja di segala abad dan segala zaman kita ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman yang sudah kita dengar, mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian, Ku Tetap Setia. Setia
Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita di hadapannya, dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin.